kita bakalan goes ke Bekasi. Mumpung pagi ini cerah, seberapa penting sih bike fitting? Asik loh. Banget, subhanallah. Kelar di fitting. Wah, ini cakep bos. Buat latihan ini bagus. Hujan. Oke, pagi semuanya. Pagi hari ini di hari Minggu kita bakalan goes ke Bekasi, tepatnya ke rumah Bos Sigit. Jadi rencananya hari ini kita mau fitting sepedanya Bos Sigit, karena Bos Sigit baru beli sepeda baru. Terus dia nyobain sepedaan, katanya bokongnya tuh sakit lah, tulang ekor kalau kata dia. Jadi dia minta di fittingin. Jadi hari ini kita goes ke Bekasi, terus nanti di sana setelah di fitting kita bakalan gobar, goes bareng. Rencananya hari itu ke rumah Bos Sigit, fitting, lanjut gobar, baru balik. Nah, kita start dari rumah tuh jam 5:20 menit. Untuk jarak tempuhnya kurang lebih dari rumah sampai Bekasi tempat tujuan kurang lebih 41 kilo. Jadi kalau PP dapat 82 kilo, ditambah nanti gobar. Jadi ikuti terus keseruan hari ini. Kita bakalan bike fitting sepedanya Om Sigit, lanjut gobar. Jadi kita gas terus ke Bekasi. Kalau untuk rutenya sendiri, kita bakalan lewat GBK, terus Semanggi, lanjut ke arah Cawang. Dari Cawang kita nanti langsung lewat Kalimalang. Jadi kalau dari Kalimalang udah tinggal lurus aja, sampai nanti rumahnya Bos Sigit lah. Begitu di hari Minggu, kemungkinan nanti saat di Dalkot ketemu rombongan, karena kita jujur kesiangan. Tadi rencananya kita mau berangkat jam 5 lewat 5 menit lah. Jadi lewat 20 menit. Jadi kita lanjut, dan posisi kita sekarang ada di Permata Hijau. Di jam 5:30 kurang 2 menit. Lumayan. Kalau di hari Minggu pagi sepi, tapi mungkin hari Minggu ini traffic jalannya rame banget. Kita baru sampai di Senayan, atau dikenal dengan GBK, Gelora Bung Karno, di kilometer 8,4. Udah gitu, alhamdulillahnya cuacanya mendukung.
jadi nggak mendung, jadi enak buat goesnya. Tapi sumpah pagi ini rame banget ya, jalan raya. Mayoritas sih kemungkinan mau pada olahraga kalau yang di GBK mah. Sekarang kita tepatnya di Semanggi karena ini di hari Minggu. Jadi di bawah tuh Jalan Sudirman, orang pada Car Free Day, jadi bebas kendaraan, asik. Begitu banyak gedung-gedung gede kalau di sini mah, Jakpus ya. Semanggi. Nah ini salah satu rute Dalkot dalam kota. Tapi biasanya kalau udah jam 5:30 jatuhnya kesiangan. Mereka orang mayoritas banyak yang sekitarnya di jam 5 atau setengah 5. Lalu untuk Dalkot mantep cuk, lihat toh. Kita lari di kecepatan 34 aja. Anginnya kenceng banget, 34, 35 lah. Buat pengetahuan seberapa penting sih bike fitting. Jadi bike fitting itu penting banget. Sekalipun sepeda kalian bagus, mahal, itu nggak ngejamin untuk kenyamanan kalau nggak diukur, di fitting lah. Karena setiap orang tubuhnya beda-beda, jadi fitting itu penting buat satu kenyamanan, meningkatin performa juga. Jadi kenapa Bos Sigit padahal dia beli sepeda baru tapi nggak nyaman, sakit. Nah itu dia yang bikin orang tuh nggak betah sepeda karena nggak di fitting bro. Kalau di fitting sih insya Allah dia bakalan menikmati nikmatnya bersepeda. Semoga ntar terus Bos Sigit, karena target dia tuh mau nurunin BB dalam jangka 2 bulan, karena dia ada target tersendiri. Karena BB nya dia tuh lumayan gede 105 kilo bro. Jadi kata dia buat jalan udah ngap. Akhirnya kita ada satu momen bincang, terus dia minta saran kita sih sepeda, tinggal nanti dilihat konsisten sama programnya. Jadi hari ini lepas dari Gobar kita mau program dia biar BB nya turun, balik lagi tinggal dia konsisten gak buat jalaninnya. Jadi kita gas mumpung
Pagi ini cerah. Pancoran bro, mantap banget dah. Kita belum ketemu pesepeda sekali nih, siangan. Alkot ya ini kita bentar lagi udah mau sampai Cawang. Mataharinya cakep banget sih. Lihat bro, cakep pagi ini, nice. Jam 5 lewat 49 50, udah mau jam 6, kurang 10 menit. Terowongan Cawang. Asik bro. Nah, jadi sini kita ketemu cabang nih, jalannya ke kiri arah mau Kampung Melayu atau Cempaka Putih. Kalau kanan kita bisa ke arah Halim, Keramat Jati bisa. Sambil sini. Nostalgia jalanan, karena ini kita baru lewat sini lagi, udah lama nggak lewat sini. Asik. Ini jalan Cawang banyak kenangannya gitu, sumpah. Udah cakep nih, ada jalanan sepeda aja sih, tapi sayangnya banyak yang parkir. Biasa itu, kalau ada orang toleransi. Cawang Puki. Ntar lagi kita sampai di Kalimalang. Oke. Sekarang kita tepatnya berada di Jalan Kalimalang, kilometer 19,6 di jam 5 lewat 55 menit. Wah, ini kita baru kali ini sepedaan lewat sini. Tahu kita Jalan Kalimalang itu kecil, sekarang udah gede banget. Udah tumbuh dewasa dia. Mantep. Karena nanti insya Allah kalau dikasih sehat, panjang umur, terus dikasih luas rezeki, kita rencananya mau goes Jakarta Pekalongan. Nah, ini salah satu rutenya, kita bakalan lewat Pantura dengan total jarak tuh 430 kilo atau kurang lebih 450 lah. Jadi ini salah satu rute yang bakal kita lewatin. Nah, sekarang
Kita pengenalan rute dulu, Jalan Kalimalang. Udah bagus dulu, cakep. Dan yang pasti kita belum ketemu pesepeda. Masih di hari Minggu ya. Mana nih para pesepeda? Nah, untuk mayoritas sih kalau di Jakarta sampai titik ini ya, dari rumah itu jalanannya flat, tapi yang nanjak tuh kalau kita lewat flyover Jakarta. Jadi kalau beda sama rute daerah Bogor lah, yang banyak tanjak-tanjakannya. Lagi lah. Jadi dari tadi tuh sepanjang Jalan Kalimalang sampai titik sini, ini ada di Curug. Itu kebanyakan pesepeda yang arahnya ke daerah Jakarta Pusat, mungkin nyari Car Free Day. Jadi yang buat ke arah sana mayoritas. Dari tadi kita nemuin yang back to walk. Ada juga sih yang tadi tuh om beda. Nah ini ada nih pasangan, mantap lagi. Mantap, jalanannya Kalimalang mulus, enak jadinya. Kita udah sampai di Grand Kota Bintang, kilometer 28. Kurang lebih dari titik ini ke rumah Bos Sigit tinggal 13 kilo. Ya bentar lagi 13 kilo. Nggak sampai 2 putaran TKJ. Bekasi sendiri itu ada Car Free Day juga sebenarnya. Jadi nanti nih dari lampu merah perempatan ini ke kiri itu menuju ke Car Free Day Kota Bekasi. Tapi kita masalahnya ambil kanan ke arah rumah Bos Sigit. Karena dari tadi nih sepanjang jalan ini kita udah nemu banyak orang yang running, yang cycling, banyak. Tapi 1-2 nggak bergerombolan. Ayo. Di bawah tol Becakayu adem banget. Biasanya kita di bawah tol Kayu Manis terus. Hari ini di bawah tol Becakayu. Nah, kita udah sampai di Metropolitan Mall Kota Bekasi. Jadi kalau kita mau ke arah Car Free Day dari perempatan ini sambil kiri. Tapi kita mau ke rumah Bos Sigit, jadi jangan ambil kanan. Ntar lagi sampai, kurang lebih ya 9 kilo lah nyampe bos. Ini kawasannya Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Wah, Bekasi Iksan, Mega Bekasi ya ge. Udah pagi-pagi kita main di Kota Bekasi. Mantap.
jelas. Oh. Ini buat kalian yang belum pernah main ke kota Bekasi, main aja nih. Kotanya udah keren, mega. Jadi kita gas terus ke rumah Bos Sigit. Kita lewat flyover lagi ya, Ge. Pemandangannya gunung, cakep banget. Hari ini kita nyarinya flyover karena mau ngeliat pemandangan gunung. Tahu nih kali apa nih namanya nih? Ada yang tahu? Oh, Gunung Gede Pangrango sama Gunung Salak. Dari flyover ini kelihatan jelas. Oh. Jadi yang ini Gunung Gede Pangrango, yang ini Gunung Salak. Ya Allah. Cakep ya gitu. Ini kita ke Bandung apa nih? Mau lihat, Masya Allah. Cakep banget, subhanallah. Gunung Gede Pangrango sama Gunung Salak tuh. Top. Pemandangan baru bikin endorfin tuh naik. Jadi goesnya lebih semangat. Tapi jangan semangat kecepetan kita nyampe rumah Bos Sigit. Moga-moga baliknya lancar, nggak macet. Makasih guys. Sekarang kita tepatnya berada di Jalan Caringin di kilometer 38,3. Jadi kurang lebih dari titik ini 3 kilo kurang menuju finish rumahnya Bos Sigit. Ini kita udah jalan santai biar nggak terlalu pagi. Ternyata daerah Bekasi kalau pagi adem mege. Biar kata nih banyak tempat pabrik sama pergudangan kita lewatnya. Adem pagi. Di jam berapa nih? Jam setengah 7. Jadi sejam 10 menit udah sampai. Aduh, mantap banget. Cuacanya rada mendung, tapi sana cerah. Enak nih kalau kayak gini nih. Suasana udara sama cuacanya buat long ride tuh enak. Jadi heart rate tuh nggak terlalu tinggi, enak banget karena hawanya dingin. Jadi kita lanjut aja terus. Bentar lagi nih kita sampai rumah Bos Sigit. Enak nih dia jalanannya, aspal baru ya kayak ini. Anjay, enak banget ini jalanan, mulus. Ini banyak pabrik gudang kawasannya si Bos. Nah nih kita udah mau sampai gangnya Bos Sigit. Waduh, cepetan ini kita. Pagi aja. Kayaknya baru mau jalan dia. Nah, ini rumah Bos Sigit. Udah sampai kita. Alhamdulillah. Kepagian.
Kayak ini. Lihat tuh, Om Adi sama Om Agi baru nyampe. Sekarang kelar di fitting, si Bos Sigit mau nyobain sepedanya. Feel-nya bagaimana? Ntar kita lihat komennya. Sekarang kita mau ngetes hasil fittingan kita. Jadi sekalian gobar, terus ngeliat rute yang bakalan tiap hari Bos Sigit mau buat olahraga harian. Jadi ikutin terus video ini, karena Bos Sigit targetnya selama 2 bulan bisa turun 15 kilo lah. Jadi kita gas terus. Nah, ini di jalan apa ini namanya, Mustika Sari. Jadi hari ini kita ikutin. Vida Bekasi ya Ge. Sekarang rutenya kita ke Vida Sutet ya, asik boy. Mana? Kebas ya? Hah? Kebas ya? Iya, apa karena kependek? Enggak ngaruh. Hah? Kependekan. Hah? Gini nih, tinggal gini agak enak nih. Iya, kan gua kata, ini ukurannya lu kegedean, dibilang SM. Kita lagi ada di kawasan komplek Vida Bekasi. Ini rute yang bakalan tiap hari Bos Sigit buat latihan goes pagi dari titik rumahnya sampai titik sini. Ada 4 kilo, lumayan. Soalnya kemarin kata dia terakhir sebelum di fitting dengan jarak 2,5 kilo tuh dia udah banyak keluhan. Nah, ini dia keluhannya tangannya rada kebas, dikarenakan satu, ukuran saya sepedanya nggak sesuai sama peruntukan dia. Dia harusnya ukuran S, tapi yang dibeli ukuran M. Paling nanti cara ngakalinya kita coba beli adapter atau stem yang rada lebih tinggi dangak, biar tangannya tuh nggak kebas, lebih nyaman lah, lebih proper buat endurance. Tangannya gede, sebenarnya enggak, itu jok lu kelebaran bos. Jadi tuh lu lihat aja, jadi itu tempat inian lu selangkangan lu sama joknya mepet jadinya. Kalau lu pakai jok yang kecilan itu jadi rada begini, itu lu kenanya joknya kawan. Lu mentoknya mentok frame apa mentok jok? Mentok jok. Nah iya kan gua kata kelebaran gua kak. Orang joknya kelebaran. Jadi Bos Sigit tinggal keluarnya satu, kependekan stangnya karena stemnya emang pendek.
dari segi size-nya dia udah salah. Kedua, nih joknya rock bros, no, langkangannya jadi mepet. Naik kan nih? Naik dong. Naik dong. Kita naik guys. Ntar baru. Ayo. Taman Sari, Bekaran Sari. Wah, ini cakep bos. Buat latihan ini bagus bos. Entengin lagi. Kalau kurang enteng yang depan diturunin. Ini atur aja napasnya. Ini cakep nih yang banyak tanjakan begini. Kalau perlu cari. Oke. Ayo. Tuh, sini tempat kumpulnya para sepeda fintech, federal. Ya gak? Kita ganti joknya si bos dulu nih. Jadi kita tadi habis ganti saddle joknya Bos Sigit. Yang ini nih mepet sama pahanya yang gede. Jadi kita tuker jok bawaan yang tadi kita bawa di rumah. Kayaknya sih itu udah pas, nggak mepet sama dia punya paha. Soalnya udah enak kelihatan dari feel dia goesnya tuh enak. Tinggal dilihat nanti bokongnya ada keluhan atau enggak. Tinggal dilihat itu. Karena tinggal ngelihat nyaman apa enggak. Kalau ini kan teramat empuk pasti nyaman, tapi masalahnya kelebaran. Gitu. Kita tunggu ntar responnya Bos Sigit, dia lagi muterin nih. Bos Sigit nih, dia muter jauh banget ya. Ntar kita tanya responnya. Udah ganti saddle jok nih yang dia beli. Gimana? Untuk sih udah enggak. Tapi ya itu masih kemarin berarti ya ininya. Apanya? Ini Iya kecilin. iya. Tapi udah nggak terlalu mentok kayak gini kan? Enggak, itu enggak, ini enggak gesek ini. Nggak gesek kan? Enggak. Udah lebih nyaman kan? Apanya yang sekarang keluarnya? Ya, ini nih pas. Tar dulu, lihat pasnya mana nih? Gue gak kelihatan kawan. Di sini nih. Ngapa itu? Ya itu ya agak panas begitu. Panasnya panas ngapa nih? Panas apa ya? Panas kegesek apa panas pas dia gerak panas? Panas gesek mah enggak. Kayak panas duduk kurang pas doang. Kalau emang motor kan emang dia lebar nih, kita napak gitu doang. Sekarang kita OTW balik ke rumah Bos Sigit lagi. Karena lumayan hari ini buat rute berangkat, menu latihannya dia udah dapet 7 kilo. Berarti kalau PP bisa 14 kilo. Udah gitu dengan gonta-ganti tadi saddle 3 kali. Nah yang paling cocok saddle yang kita bawa dari rumah, saddle Velo warna putih lagi, nggak matching banget emang. Tapi yang penting kenyamanan bro. Nyaman tuh bagus. Jadi di sepeda tuh lebih nyaman. Tinggal ntar kita akalin stemnya biar lebih tinggi. PR-nya dia situ. Sama joknya udah teratasi lah. Bisa dibilang tinggal menu latihannya aja. Nah, ini pondok modern. Jadi ada persawahan Ege. Kelas. Ini kalau pagi nih, sadu banget. Sekarang aja di jam 11 kita masih goes. Alhamdulillah cuacanya adem. Mau lihat pemancingan Galatama, ramai banget.
Jadi hari ini kita udah test drive. Jadi kesimpulannya ntar si Bos Sigit mau nih beli adapter stem. Tinggal masalahnya sini karena tangannya kebas kurang nyaman. Udah aja ya keluar pun Udah, tinggal itu doang PR. Sama jok palingan dikit. Oke, kita mau rest dulu karena belum rest dari tadi. Oke, sekarang di jam setengah 2 kurang 5 menit kita OTW balik karena fittingnya udah kelar, terus gobar, terus juga program harian dan bakalan dilakuin sama Bos Sigit udah kita sampein. Terus juga alhamdulillah hasil fittingnya udah oke, tinggal permasalahan di tinggi stemnya karena itu kependekan, jadi mesti beli adapter peninggi biar Bos Sigit lebih nyaman. Moga-moga tetap konsisten, terus juga goals BB nya tercapai dalam 2 bulan. Jadi kita gas Jakarta. Sekarang kita berada di Jalan Kalimalang. Anginnya kenceng banget. Kita buat itu speed 25 aja udah susah banget. Soalnya anginnya kenceng banget di sini. Mantap. Tapi alhamdulillahnya cuacanya bersahabat, adem. Cuman anginnya doang yang PR. Oh, lihat. Daunan aja pada tiupnya kenceng banget. Di jam 2 kurang 2 menit. Jadi kita masih lanjut. Alhamdulillah di jam 2 hujan. Gerimis rintik kecil-kecil, jadi bikin heart rate down. Bikin di jam 2 udah turun rintik-rintik hujan, lumayan lebat. Padahal cuacanya terang, tapi sebagian mendung. Ini kenceng banget. Cakep banget dah Kalimalang. Jadi kita maju terus. Anginnya kenceng banget dari Jalan Kalimalang sampai bentar lagi kita mau masuk Pancoran. Lawannya angin. Waduh, bukan main dah. Oh, lihat di kilometer 73,5. Mantap banget anginnya. Kita santai aja dulu lah. Jujur itu angin kencang, cuman sampai speed 22, 23, 25. Susah banget. Aduh, akhirnya kita udah masuk ibu kota Jakarta lagi. Jaksel lagi. Begitu kondisi jalanannya, rame lancar. Pancoran di bawah flyover adem banget. Mantap, kita nikmati suasana di bawah flyover adem. Jadi Bos Sigit tadi setelah fitting yang awalnya dia goes, sebelum di fitting tuh jaraknya 5 kilo udah banyak keluhan. Di 2,5 kilo itu bokongnya udah panas. Nah tapi setelah di fitting tadi alhamdulillah
dia udah bisa goes dengan jarak 11 kilo lebih. Tapi permasalahannya di stemnya terlalu pendek, jadi dia tangannya rada kebas. Jadi teramat nunduk dengan berat badan 105 kilo berat banget. Jadi kita saranin beli adapter stem buat lebih tinggi, jadi biar dia lebih nyaman. Overall semua kecuali stem itu udah nice, jadi dia udah bisa menikmati. Biasanya kemarin 2 kali gue belum 5 kilo tuh kakinya kata dia udah mau dilepas, dicopot. Tapi sekarang nggak ada keluhan sekali masalah kaki. Itu fungsi fitting, jadi dia lebih nyaman. Tinggal masalah stem doang, PR-nya stem, adaptor stem ditinggiin. Nah sekarang kita udah mau sampai di Kuningan. Jadi kemungkinan nanti kita bakalan lewat Bulungan, Kebayoran Lama. Jadi kita gas terus. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di Srengseng, Jakarta Barat, di kilometer 88,4 di jam 3 lewat 15 menit. Jadi kesimpulan gue sekali ini, Gobar plus bike fitting sepedanya Bos Sigit, MTB Clovis 3.10 sukses. Jadi tinggal Bos Sigitnya konsisten, karena kita udah kasih program untuk workout, terus untuk program dia goes dengan rute tadi nyoba kurang lebih 11 kilo lebih. Yang awalnya sebelum di fitting dia udah banyak keluhan di kilometer 2,5, terus 2 kali dia goes tuh dapat 5 kilo. Pas sudah di fitting, pas di trial dapat 11 kilo lebih. Cuman PR satu, untuk stemnya kependekan, jadi kita suruh dia mesen adapter stem adapter, jadi biar lebih nyaman. Mantap. Yang pasti hari ini baliknya lawannya angin kencang banget, mantep banget. Pokoknya kecepatan 21 kalau melawan angin. Oke, paling gitu aja video kali ini. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. See you next time di next video. Bye. Ntar tinggal kita tunggu Bos Sigit bisa gak dia targetnya 2 bulan turun BB hampir 10 kiloan. Kita lihat.